Kali ini video tentang dunia properti. Kenapa properti? Karena kita kan sering mengadakan kumpulan online di Zoom untuk para members dan komunitas kami. Dan salah satu member di komunitas kami, dia menanyakan soal properti. Aku bilang, mau tahu apa soal properti? Terus dia bilang, ya basic-basicnya lah, masa depannya properti seperti apa, strateginya properti seperti apa, kesempatan cuan dari properti bagaimana, dan lain-lain. So, oke, aku ambil feedback itu dan bilang, ya sudah, kalau gitu saya akan posting konten yang menjawab soal dunia properti. Nah, backgroundnya apa? Selain kita expert di dunia crypto, yes we are, tapi kita juga ada banyak pengalaman di dunia properti. Kita sudah dunia properti luar negeri, properti di Indonesia, kita sudah ada beberapa aset di dalam portfolio kita, nilainya ya lumayan juga. And kita juga paham cara untuk maksimalkan leverage atau ibaratnya bisa sikat properti dengan mini modal. So we understand ilmu itu juga. So untuk dunia properti, kita omong secara garis besar dulu. Kamu harus paham bahwa properti itu instrumen atau jalur kekayaan yang berbasis utang. Sejak ada central bank, sejak ada produk mortgage atau KPR bahasa Indonesianya, properti dan harga properti naik turunnya terkait langsung sama yang namanya utang. Oke? Kalau utang makin gampang dan makin accessible, harga properti loncat. Kalau utang memperketat, bunga naik, dan lain-lain, syarat ambil KPR-nya dipersulitkan, harga properti lesu atau turun. Nah, itu hal paling basic. Nah, secara performa sebagai asset class, properti kenaikannya itu actually nggak lebih tinggi daripada aset class lain. So, kalau kita plotting properti lawan emas, properti lawan saham, apalagi properti lawan Bitcoin, dia kalah jauh lawan Bitcoin. Tapi jangankan Bitcoin deh, kali ini topik yang bukan berhubungan kripto. Hanya banding traditional asset lain, properti kenaikannya itu nggak beda jauh. Bahkan bisa dikatakan 10 tahun terakhir ini malah kalah lawan aset lain. Emas naiknya lebih tinggi daripada properti 10 tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir ini. Paham ya? So, kenaikannya properti gak terlalu bombastis. Untuk profitnya bisa terasa, harus pakai utang. Karena kalau cuma pakai cash, kalau kamu pakai cash 1M beli satu rumah, naiknya paling berapa sih? 5%, 7%, 8% setahun? Ya, dapat sewa, yes. Tapi kan juga kemakan sama biaya pengeluaran setiap tahunnya. Pajak properti, pengeluaran properti, asuransi properti, repair, modifikasi, dan renovasi kalau tenannya rusakin barang, kan banyak pengeluaran juga, sehingga sewa sebenarnya nggak cukup, bahkan untuk nutupin bunga KPR nggak cukup. Oke? So, untuk bisa kerasa 5% kenaikan ini kerasa, kamu harus pakai utang. Kalau kamu utangnya 90%, so dari 1M 900 juta utang kamu, dan DP kamu 100 juta, terus propertinya naik 5% dari 1M ke 1M 50 juta tahun depan. Nah, kenaikan 50 juta ini separuhnya DP kamu 100 juta. Paham ya konsepnya? Ini aku bukan ngomong ini cara realitasnya atau gimana, tapi secara garis besar dulu. Garis besarnya adalah kalau kamu mau cuan dari properti terasa sehat, harus pakai leverage, utang atau sejenis utang. Nah, tapi paradoksnya di sini, kalau kamu pakai utang, apalagi di Indonesia yang mana yes ada bunga honeymoon rate, introduction rate, promo rate yang mungkin 45% 2 tahun pertama, tapi long term kalau kita mau KPR-nya 15 tahun, setelah 2 tahun pertama promo dia itu 10%, 11%, 12% sekian, ya kan? 10, 11, 12% per tahun dari jumlah utang. Sedangkan sewa paling cuma 2% dari nilai properti setahun. Kalau apartemen ya mungkin 3%. Paham ya? Nah, itu gak cukup untuk nutupin utang kamu. Mesti harus keluar dari kantong, ya kan? Itu Indonesia. Di luar negeri beda aturannya, beda rates, beda bunganya beda, rates sewanya beda, dan lain-lain. Tapi ini omong garis besar. You ambil utang, sewain, masih rugi. Gak ambil utang, taruh uang full ke properti, uang kamu nggak bisa naik jauh banding aset lain. Sehingga yes, kamu dapat kenaikan apresiasi aset properti, tapi setelah dikurangin semua pengeluaran, setelah dibandingkan inflasi barang-barang lain, setelah bandingin kenaikannya Bitcoin, saham, minyak, dan lain-lain, kalah kamu. Oke, so jadi paradoks. Gimana cara profit dari properti? Dua cara. Cara pertama, beli barang yang belum rapi, dirapikan. Ini konsep garis besar. Rapi itu terminologi yang artinya bisa banyak. Ya, beli tanah yang nilai harganya harga tanah, bangunin jadi produk, properti, perumahan, apapun itu, jual finish produk, dapat profit. Itu satu cara atau satu contoh dari barang nggak rapi dijadiin rapi. Beli rumah tua, rumah yang banyak masalah, renovasikan, ambil selisih dari situ. So itu yang dimaksud barang nggak rapi dijadikan rapi. Itu satu cara.
Cara kedua adalah kamu jago finance. Ini sesuatu hal yang kita sering lakukan dulu. Sebelum tahu dunia kripto, sebelum ternyata profit dari kripto jauh lebih sehat daripada properti. Waktu kita aktif di dunia properti, kita itu jago finance. Dalam arti apa? Kita jago untuk bisa negosiasi termin dan cara pembayaran dan bunga yang sangat-sangat menarik bagi kami. So, contoh, kalau ada rumah 1M, kita bisa nego cicil ke pemiliknya atau kemananya, right? Cuma 3%, 2% dari harga properti tersebut untuk sekian tahun pertama. Terus kita bisa lempar produk yang sama, harganya dinaikin sedikit, lempar flip atau dilempar kembali, right? Tapi cicilan dari pembelinya bukan 4%, cicilan dari pembelinya 7%, right? Kita ambil selisih 3% dari harga propertinya, right? Plus selisih dari harga jual beli. So, itu satu contoh jago di bagian financing. Nah, ini memang agak susah dilakukan di Indonesia karena pasar finance di Indonesia gak sebentuk, gak serapi kayak dunia luar. Tapi kalau kamu lihat ke pasar kayak di luar negeri, entah itu di Malaysia, di Australia, di Kanada, di Amerika, strategi tersebut valid untuk bisa hasilkan cash flow dan selisih. Okay? Dua cara itu yang paling valid untuk cuan sehat dari properti. Tapi dua-duanya bukan bentuk pasif. Dua-duanya adalah kegiatan yang aktif. Kamunya harus terjun ke lapangan, manage, mengelola proyek. Kalau kamu ambil barang gak rapi, dijarin rapi. Atau kamu yang harus terjun ke lapangan, negosiasi sama pemilik untuk dapat termin cara pembayaran dan harga yang bagus. Lempar kembali ke pembeli, artinya kamu harus jual barang itu. Ini kan semua aktif, gak ada pasifnya. Gitu loh. Of course, arguably di bagian belum rapi jadi rapi di segmen itu ada cara yang lebih kreatif lagi, kayak barang tanah dijadikan gudang atau pabrik yang dimasukin bisnisnya hasilkan duit banyak, that's all possible. Tapi itu mungkin terlalu canggih buat most people di sini yang lagi nonton video ini, right? Tapi itu dua cara untuk bisa cuan dari properti dengan sehat. Kalau kamu cuma buy hold passive, kamu itu retail customer. Sorry, kamu itu retail customer yang udah beli harganya full price atau fair price. Kamunya udah KPR, bayar setelah rate promo, bayarnya 10, 11, 12% per tahun. Sewanya gak cukup nutupin semua itu. All these problems yang ujung-ujungnya, you bisa profit on paper dari properti, tapi lawan aset lain kamu kalah jauh. Okay, that's my main message dari dunia properti. Tetap bagaimanapun saat ini di 2024 sampai 2025, sesuai prediksi kami di Mindstack, masih crypto dunia yang paling memungkinkan cuan sehat, jauh lebih sehat daripada aset manapun, jauh lebih sehat daripada deposito atau apapun seperti itu. Setelah 2025, ini prediksi lagi nih. Setelah 2025 akan muncul beberapa pasar bukan di Indonesia, okay? Atau lebih tepatnya, gak tentu di Indonesia, yang mana kamu bisa cuan sehat dari properti, tapi long term, 10 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Bukan urusan 1-2 tahun. Okay, that's our predictions. Nanti orang-orang yang udah join di VIP Telegram channel kami, kita juga akan undang kok. Begitu sudah menuju puncak dunia kripto, yang mana kita udah mulai panen-panen dan profitnya dicairkan, kita akan panggil semua orang-orang yang ada di VIP Telegram untuk kumpul dalam sebuah reuni atau sebuah kumpulan lah untuk merayakan profit yang sudah dihasilkan dari 2025 itu dari dunia kripto. Dan sekaligus kita akan kasih tunjuk data-data kita untuk apa yang akan terjadi setelah bulurannya selesai sampai ke buluran berikutnya. So we'll do that in 2025. Kalau Anda mau join, tinggal klik link masuk ke VIP Telegram channel kami. Kalau mau subscribe, bisa subscribe ke channel kami, follow TikTok kami, share video ini ke teman-teman, kasih komen apa yang mau dibahas next time, dan semoga ini akan bantu kalian untuk cuan ya. So see you guys next time dan sukses selalu.